Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alladzi fataran nasa fitratil islam, alladzi anzala kitaba bil Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kama qala al-hadis. Santriwan, santriwati, jamaah sholat subuh serta hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, pemerhati di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore ini kita diperkenankan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu tajwid. Ilmu yang membicarakan, mengatur tentang tata cara membaca Al-Quran. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya, sunah-sunahnya, serta kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Semoga kita semuanya tercatat sebagai umatnya yang telah mendapat prioritas syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang hukum mim mati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah 28, yakni terbagi menjadi 3 kelompok, 3 nafar. Yang pertama bacaan idgham mimi, yang kedua bacaan ikhfa syafawi, dan yang ketiga adalah bacaan idhar syafawi. Mari kita bahas satu persatu dengan pelan-pelan, dengan harapan semoga lebih dapat difahami dan nanti diamalkan dalam membaca Al-Quran. Karena Rasul pun telah mensinyalir, kam min qari'il Qur'ana wal Qur'anu yal'anuh. Pirang-pirang wong sing maca Al-Quran, Al-Quran tidak menjadikan syafaat, bahkan malah melaknati kepada orang yang membacanya. Siapa itu? Orang yang membaca tanpa ilmu. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah idgham mimi. Artian istilah atau dalam arti lughat, idgham itu adalah melebur. Kalau dalam pengertian ini memasukkan suara ke huruf depannya. Idgham mimi istilahnya, arti istilah adalah apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, ini harus dibaca idgham. Memasukkan suara ke huruf depannya dengan tidak berdengung atau berdengung waktu idgham biuna atau bilauna, namun karena bertemu dengan huruf yang sama, yakni mim. Dilebur huruf mim yang mati bertemu dengan huruf mim, maka melebur ke depannya. Contohnya, wa akhadna minkum mitsaqan. Kummi, minkum mi. Kum, orang mim yang mati ini langsung melebur masuk ke dalam huruf depannya. Nah, jadi wa akhadna minkum mitsaqan. Minkum misaqo. Ini
harus dibaca idgham mislain atau idgham mimi. Yang kedua adalah bacaan ikhfa syafawi, yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, hanya satu mim sukun bertemu dengan ba, ini harus dibaca ikhfa, yakni menyamar. Jadi contohnya dakhol tum baru membaca tum tapi sudah akan masuk ke dalam huruf ba. Ya. Dakhol tum bihinna. Nah, ini harus dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi di dalam lambe. Maka kum atau tum bihinna. Sedangkan yang ketiga adalah bacaan idhar syafawi, yakni apabila ada non mim sukun, bukan non, mim sukun bertemu dengan salah satu huruf selain ba dan mim, semuanya harus dibaca idhar syafawi. Artinya idhar jelas, syafawi di bibir, dalam lambe, di bibir. Ini karena kalau ba tadi ke ikhfa syafawi, kalau mim adalah edomisiri atau mimi, maka selain itu semuanya harus dibaca jelas, harus dibaca ikhfa. Contoh, fa illam tastati lam ta, lam mimnya mati ketemu dengan ta, harus dibaca jelas, fa illam ta. Contoh lagi, walahum sawaba, hum mim mati ketemu dengan sa, jelas. Wa kuntum jami'a, tum jami'a, maka tumnya orang harus dibaca jelas, orang kena wa kuntum jami'a, enggak, wa kuntum jami'a. Min anfusikum azizun, kum bersih juga. Qad sami'u lakum ghafarakum ghafara. Ada lagi contoh, ahlihim yarji'un, mim mati ketepungan ya, ini harus dibaca idhar syafawi. Batas tum jabbar, orang ngeget tapi jelas, batas tum jabbarin. Ini contoh lagi, misalnya wal yahkum ahlul injili, kum ahlu. Ini apa, sekali lagi, hukum bacaan mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah 28 dibagi menjadi 3, yakni idgham mislain mendapat satu huruf, yakni mim ketemu mim, kemudian ikhfa syafawi mendapat satu, yaitu ba, apabila mim mati ketemu dengan ba. Yang 26 ini semuanya harus dibaca jelas, yakni idhar syafawi. Demikian, kalau ada yang mau bertanya silakan. Itu dari santri atau ibu-ibu jamaah atau bapak-bapak, kami persilakan, monggo. Sudah tidak ada? Baik, kalau sudah tidak ada yang tanya, kita anggap sudah jelas. Pembahasan yang kedua adalah bacaan idgham, harus dibacakan, yakni meleburkan suara huruf depannya, idgham, tidak mim mati tetapi idgham. Ada 3, yakni idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Ya, idgham mutaqaribain. Sehingga kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah idgham mutamasilain.
meleburkan suara ke depannya karena bertemu dengan huruf yang sama. Contoh idhabi. Hab, ba mati, terus depannya bertemu dengan ba. Idhabi. Ini ba yang pertama harus melebur kepada huruf yang kedua. Maka disebut idgham. Lebur jadi satu ke huruf depannya. Saya ulangi, idhabi. Nah, contoh lagi, idzahaba. Huruf zal ketemu zal sama. Idzahaba sama. Nah, maka ini harus dileburkan kepada huruf yang kedua. Zal pertama melebur masuk ke dalam zal yang kedua. Jelasnya idzahaba. Ora kena idzahaba, ora kena idzahaba. Langsung melebur ke huruf depannya. Karena huruf sama, ketemu huruf depannya yang sama, dinamakan idgham mislain. Yang kedua adalah idgham mutajanisain. Leburnya satu huruf kepada huruf depannya karena ketemu huruf yang sejenis. Nah, contoh saja, nanti banyak di dalam Al-Quran saya berikan contoh. Idzolamu. Ini huruf zal ketemu dengan depannya z. Ini sejenis. Jinsin, sejenis. Maka huruf zal harus melebur ke dalam huruf depannya. Idzolamu. Nah, izzo. Nah, ini harus masuk melebur ke dalam huruf depannya. Contoh lagi, qolat ta'ifah. Lat, tak mati, ketemu huruf sejenis. Tak dengan to itu sejenis. Jadi harus melebur kedua. Qolat ta'ifah. Nah, ora kena diwaca qolat hames terus ta'ifah, enggak boleh. Langsung melebur idgham kepada huruf depannya. Sedangkan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Meleburkan huruf ke depannya karena bertemu dengan huruf yang dekat, mirip dekat. Nah, langsung contoh saja, irkam ma'ana. Ora kena diwaca irkab ma'ana, enggak boleh. Maka harus diidghamkan. Bacanya yang benar adalah irkam ma'ana. Kam ma'ana. Mem sukun, ba sukun, bertemu huruf dekat, orang yang dekat, huruf yang dekat ketemu dengan ba. Kam ma'ana. Contoh lagi, alam nakhlukum. Nakhlukum. Nah, lukum, qaf ketemu dengan kaf. Ini dekat, bersanding, dekat sekali. Maka huruf yang pertama qaf yang sukun harus melebur kepada huruf kaf. Secara pelan, alam nakhlukum. Nakhlukum. Nah, ini harus namanya idgham mutaqaribain. Nah, demikian pembicaraan kita pada kesempatan ini. Saya simpulkan, yang pertama adalah hukum mem mati bila bertemu dengan huruf hijaiyah 28 dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham mimi atau idgham mislain. Yang kedua adalah ikhfa syafawi. Sedangkan yang ketiga adalah idhar syafawi. Idgham mimi mendapatkan satu huruf yaitu mim. Bila ada mim sukun bertemu dengan mim, itu namanya dibaca idgham mimi atau idgham mislain. Yang kedua, ikhfa syafawi mendapat bagian 1 yaitu huruf ba. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca ikhfa syafawi.
Sedangkan yang ketiga adalah idhar syafawi, mendapat bagian 26. Karena yang satu bagian idgham mimi, yang satu ikhfa syafawi, sisanya 26. Ini adalah bacaan idhar syafawi. Idhar jelas syafawiyun di dalam bibir. Itu selain apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf selain ba dan mim, harus dibaca jelas yang kita kenal dengan namanya ikhfa syafawi. Ini pembahasan yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah bacaan yang harus lebur ke huruf depannya atau idgham, harus dibaca idgham. Yang satu namanya idgham mutamasilain. Apabila ada dua huruf, ada huruf mati bertemu dengan huruf yang sama. Huruf mati bertemu dengan huruf yang sama. Nah, ini kemarin tadi sudah contohnya idhab bi kitabi, ba mati ketemu ba, itu yang sama. Yang kedua idgham mutajanisain, apabila ada huruf mati bertemu dengan huruf yang sejenis. Nah, sedangkan yang ketiga idgham mutaqaribain, apabila ada huruf bertemu dengan huruf yang dekat dengannya, maka harus dibaca idgham juga. Contoh yang paling akhir, irkab ma'ana, orang kena dibaca demikian, tapi harus dibaca idgham. Bacanya irkam ma'ana. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada kurangnya dari saya pribadi, semoga Allah memberikan ilmu sehingga tidak salah lagi dan mengampuni kepada kita bersama. Demikian, wallahu muwafiq ila akhirit thoriq, ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.